Um, baik, kalau tadi Pak Yayan mengatakan semua harus berawal dari mimpi, iya. Tapi tolong mimpinya jangan lama-lama, segera bangun dan segera wujudkan mimpi itu. Karena kalau kelamaan mimpi nanti malah hanya mimpi tapi tidak terrealisasi. Segera bangun, wujudkan mimpi itu. Baik, para peserta sekalian, saya juga mungkin mirip-mirip dengan beberapa narasumber yang lain ya. Ada banyak unsur luck, ada juga di situ sisi nekatnya. Karena pada waktu itu tahun 2004 sebenarnya ada tawaran ke negara yang lain, tetapi saya lebih memilih setelah istikharah lebih memilih ke Pakistan karena hanya sederhana waktu itu karena pikir saya dulu dari pesantren, saya S1-nya juga di pesantren di Gontor. Untuk mempertahankan kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris, saya harus kuliah di tempat yang bisa menampung dua bahasa ini. Setelah saya lihat-lihat, ternyata kesempatan yang pertama hanya fokus ke bahasa Inggris, dan kesempatan yang kedua saya lihat di Pakistan. Saya tanya sama beberapa alumni yang menjadi dosen saya, ternyata bahasa Arab dan bahasa Inggris terjaga di sana. Saya memutuskan untuk di Pakistan. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi ceritanya kalau misalnya dibikin novel, kalau Ustadz Abdul Khalik Hasan tadi mengatakan ada novel, mungkin novel saya berjilid-jilid karena bukan hanya cita saja yang diraih, tapi juga ada cinta di situ. Karena istri saya S1 dan S2-nya juga di Pakistan. Sebenarnya di IAIN Surakarta ada 3 ya yang lulusan Pakistan, yaitu yang pertama Ustadz Sofwan Anwar, mungkin karena kesibukan beliau ini diwakilkan ke saya dan satunya lagi Bu Alvina Hidayah, dosen di FUD. Saya hanya bagi ke dua tema. Yang pertama, kenapa saya memilih Pakistan, terus kedua, kenapa saya memilih kuliah di kampus International Islamic University di Islamabad. Kenapa Pakistan? Karena tadi itu salah satu alasannya adalah dari sisi bahasa ya. Kemudian yang kedua, Asia Selatan itu bahasanya, budayanya, lingkungannya sangat kondusif untuk belajar, meskipun pada saat itu ya keamanan sangat marak sekali dengan isu terorisme, meskipun secara faktual seperti yang kita rasakan di Indonesia lah. Kalau misalnya di Aceh waktu itu ada gerakan Aceh Merdeka, dan itu yang di blow up di luar negeri, seolah-olah di Indonesia semuanya tidak aman. Demikian juga yang informasi yang saya terima, ternyata di Islamabad, di Pakistan, itu relatif aman untuk di ibu kotanya. Kemudian di sana saya menemukan sisi Islam yang berbeda. Ada banyak mazhab di sana, ada banyak aliran, meskipun mazhab fikihnya mayoritas adalah Hanafi. Sebagai gambaran ya, sholat Jumat gitu misalnya jam 12 adzan, nanti jam setengah 1 ada lagi, jam 1 ada lagi, jam 2 ada lagi, jam 3 ada lagi gitu. Bahkan sampai seperti itu, saking banyaknya aliran-aliran tersebut. Tabligh kita tahu pusatnya di Pakistan, para artis-artis yang hijrah itu bergiliran datang ke sana karena mereka dalam tanda kutip haji itu belum afdol kalau belum ada plusnya ke Pakistan gitu. Di sana juga lahir Ahmadiyah, di sana juga lahir Sikh. Jadi kami belajar banyak sekali keberagaman di sana. Dan kita tahu banyak juga ulama muslim yang besar, baik klasik maupun kontemporer. Ada Muhammad Iqbal, ada Abu Ala Maududi, ada Sirhindi, ada Fazlur Rahman, yang kontemporer itu ada Syahab Ahmed, ada Akbar S. Ahmed, banyak sekali nama-nama orang-orang Pakistan yang menghiasi dunia akademik klasik maupun kontemporer. Kemudian di sana juga ada beberapa kampus besar seperti Punjab University, ini Yusril Izzah Mahendra kalau tidak salah S2-nya dari sini gitu. Ada Allama Iqbal University, ada Karachi, ada Hamdard, ada Kuwait Azam, dan yang kampus yang kami tempati adalah International Islamic University. Biaya hidup relatif sangat murah, waktu itu 1 rupis sama dengan 150 rupiah. Nah ini yang unik, saya tidak bisa mengatakan saya kuliah itu beasiswa, tapi juga saya tidak bisa mengatakan beasiswa biaya itu biaya sendiri. Karena perkuliahan kami, khususnya yang di Islamic Studies, itu disupport penuh oleh OKI. Bahkan yang angkatan-angkatan sebelum kami, seperti Cak Munim Sirri, Amir Faisal Fat, itu mereka free semuanya gitu, tempat tinggal dan SPP-nya. Nah kami itu sudah mulai ada pembayaran, meskipun disokong dana oleh OKI. 1 semesternya itu kalau dirupiahkan, 1 semester hanya 600.000.
itu sudah asrama beserta segala fasilitasnya dan perkuliahan. Waktu itu mahasiswa hanya 70-an. Ini lagi alasan lagi kenapa saya memilih ke Pakistan, karena mendapatkan informasi dari beberapa negara di Timur Tengah, khususnya di Saudi ya, banyak warga negara Indonesia di sana yang jadi TKI. Jadi akhirnya mereka sudah terbiasa ketika melihat wajah-wajah Indonesia itu adalah TKI, dan itu sangat berpengaruh secara psikologis juga sosiologis terhadap keseharian itu. Kalau di Pakistan kita orang Indonesia sangat dihormati sekali, mereka sangat akrab dengan kita, dan di kelas itu sangat bagus gitu interaksinya. Ada juga kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi tenaga musim haji. Setiap tahun dari kami waktu itu dikirim 16 mahasiswa, khususnya yang lagi program S2 untuk ikut menjadi tenaga musim haji. Jadi bisa dipastikan mahasiswa S2 di sana, insya Allah mendapatkan bonus haji plus gaji gitu. Untuk hafalan, kalau di Azhar tadi itu harus full ya. Di Pakistan mungkin teman-teman partisipan yang ingin mencoba ke sana sekarang sudah mulai dikurangi. Dulu S1 itu 10 sampai 15 juz, S2 juga 10 sampai 15 juz. Ketika saya mau proses lulus sudah mulai berkurang menjadi 2 sampai 4 juz begitu. Itu gambaran singkat kenapa saya memilih Pakistan. Di samping juga musimnya gitu ya, musimnya 4, jadi kalau panas nggak panas banget seperti di Sudan, seperti kata Ustadz Abdul Khalik gitu ya, musimnya hanya 2, panas dan panas banget. Kalau di Pakistan ya kita bisa ala-ala film-film India atau Korea yang bermandi salju dan seterusnya, meskipun sebenarnya faktanya nempel di salju kita pilek semuanya itu. Jadi itu kenapa di Pakistannya. Kemudian kenapa International Islamic University? Kampus kami ini mungkin tidak seluas kampusnya Pak Latif Fauzi, Bu Septin, Pak Yayan, dan Ustadz Abdul Khalik Hasan ya. Luas kampus kami hanya 245 hektar, dan secara teknis di bawah HEC seperti Ristek Dikti di sini, tetapi secara ideologis itu cikal bakalnya dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam, atau OIC, Organisasi of Islamic Cooperation, yang terdiri dari 53 negara termasuk Indonesia. Dan kampus kami ini dibangun atas aspirasi dan hasrat negara-negara muslim yang menginginkan terbentuknya universitas Islam berskala internasional. Dan ini simbol dari kebangkitan Islam universal pada masa itu. Kampus kami berdiri tahun 80, tahun 81. Nah, dari Pakistan ini juga yang nanti kemudian pada tahun 93 OIC mensupport penuh berdirinya International Islamic University di Malaysia. Makanya tidak heran kalau misalnya sebagian besar dosen-dosen pengajar di IUM itu juga dulunya pernah mengajar di IU Islamabad. Bahasa di Pakistan officially bahasa Inggris dan Arab di Islamic Studies. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi kenapa saya memilih Pakistan, karena dua bahasa ini sangat familiar di telinga kita dalam keseharian kita. Ketika di asrama kita berbicara dengan bahasa Inggris, ketika di kampus kita berbicara dengan bahasa Arab gitu. Nah, dan dapat plus lagi bonusnya apa? Bahasa Urdu. Nah, bahasa Urdu itu di film-film India itu yang sambil geleng-geleng itu kita setiap hari makanannya ketika bertemu dengan orang Pakistan seperti itu. Dan suasananya sangat internasional sekali ya, karena kami terdiri dari 38 negara, mahasiswa yang ada di asrama sampai 5.000 mahasiswa dari 38 negara. Yang aktif sekitar 20 sampai 25.000 waktu itu. Dan yang saya lihat ini seperti gabungan antara tradisional dan modern. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Khalik Hasan itu kami juga menerima, seperti yang disampaikan Bu Septin, Pak Yayan, dan Pak Latif Fauzi kita juga menerima. Ada halakoh-halakoh di luar kuliah yang berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris tentang khazanah keilmuan klasik, itu rutin sekali di setiap asrama. Di setiap asrama rutin, di masjid-masjid asrama, setiap habis sholat asar dan habis sholat isya, itu setiap hari. Kemudian di kampus seringkali ada seminar internasional, conference, dan dengan tokoh-tokoh internasional gitu. Waktu itu yang langganan datang adalah Profesor Muhammad Imaroh, terus Wahbah Zuhaili almarhum, kemudian Dr. Yusuf Kordowi, dan lain sebagainya. Untuk kajian-kajian keislaman,
seperti Usuluddin dan Dakwah, Syariah and Law, Islamic Economic, biaya perkuliahan dulu disupport sama OIC. Saya tidak tahu sekarang seperti apa. Ini yang ikut Zoominar kita juga ada beberapa teman-teman yang sekarang masih aktif kuliah di sana. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang ikut tertarik bisa diskusi dengan teman-teman yang ada di sana yang sedang kuliah di sana. Jadi biayanya relatif murah, hampir sama dengan biaya perkuliahan UKT 5 lah di sini. Nah, nanti ketika di sana akan ada banyak sekali peluang beasiswa, ada dari Qatar Foundation, ada dari Turki, ada dari Saudi, ada dari banyak, bisa kita dari mana-mana gitu. Dengan persyaratan yang relatif mudah ya. Dulu waktu kami dulu itu IPK 2,5 itu sudah bisa mendapatkan beasiswa. Apalagi yang IPK 3,5 dan seterusnya. Jadi perkuliahan relatif murah, kemudian di kampus memiliki banyak sekali pusat-pusat studi yang sangat mendukung lingkungan akademik. Kami punya ARI, Islamic Research Institute, ada Iqbal of International Institute for Research and Dialogue, kemudian ada Dakwah Academy dan lain sebagainya. Perpustakaan juga terhubung dengan HEC, Ristek Diktinya di sana yang berlangganan dengan hampir semua penerbit ternama dan juga kamus-kamus bonafid di dunia. Jadi kita bisa akses, bisa komunikasi dengan lintas universitas. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Tadi juga belum disampaikan sama narasumber sebelumnya ya, dilupakan sama teman-teman yang sedang kuliah di luar negeri. Ada banyak sekali harta karun di situ, ada buku-buku yang bisa kita download, bisa kita baca. Sayangnya tidak semua sadar ini, jadi ketika balik ke Indonesia baru tersadar, oh iya dulu kenapa saya tidak sempat mengakses sekian banyak referensi gitu. Tadi sudah saya singgung ya, mahasiswa terdiri dari 38 negara, dosen dari berbagai negara. Ya kebetulan saya mengambil jurusan akidah filsafat yang mahasiswanya hanya 5 orang, tetapi dosennya ada 10 orang, dan 10 orang itu semuanya dari luar negeri, luar Pakistan maksud saya. Ada yang dari Mesir, dari Qatar, dari Kuwait, dari Yordan, dari Palestina gitu. Yang dari Pakistan malah tidak ada. Jadi yang saya secara pribadi rasakan di situ betul-betul aura Arabnya sangat terasa di situ. Apalagi mata kuliah sosiologi dan antropologi serta yang sejenisnya itu dosen-dosen yang lulusan dari Harvard dan Cambridge. Kemudian wisuda, nah ini yang unik ini. Kalau di kampus kami wisuda pasti dihadiri oleh presiden atau perdana menteri. Dan wisuda sangat singkat sekali, hanya dibacakan nama-nama dari atas panggung begitu, rektor meresmikan terus selesai. Setelah itu yang IPK-nya 44 semuanya disuruh maju, dikasih sekian ratus juta, kemudian ini ke sekretaris saya, ambil beasiswanya langsung. Ini yang fakultas ini berapa orang IPK-nya bagus? 5 atau 10 orang, semuanya langsung dikasih sekian. Begitu mungkin gambarannya ya, karena waktunya nanti biar ada banyak tanya jawab. Tapi saya ingin memberi beberapa tambahan. Jadi kuliah di luar negeri maupun di dalam negeri itu pada dasarnya sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Yang di luar negeri tidak perlu jumawa, yang di dalam negeri tidak perlu rendah diri. Ya, yang kuliah di luar negeri akan mendapatkan pengalaman dan dinamika yang berbeda dari apa yang didapatkan di dalam negeri. Yang di dalam negeri akan memiliki kesempatan untuk memahami proses akademik di dalam negeri dengan lebih matang. Karena secara keilmuan 1 ditambah 1 2 gitu loh. 2 ditambah 2 juga 4, di negara mana saja juga seperti itu. Dan itu lebih kepada diri pribadi masing-masing. Karena yang di Pakistan, beberapa teman kita pada waktu itu, ketika perkuliahan, selalu datangnya paling awal, tapi duduknya paling belakang. Sangat tipikal orang Indonesia sekali. Ketika dosen menjelaskan, kita manggut-manggut, dosen bertanya, adakah yang bertanya, satupun dari kita tidak ada yang angkat tangan, dari negara lain selalu angkat tangan. Kemudian, oke, kalau tidak ada yang bertanya, orang Indonesia saya tanya, baru kita istighfar semuanya. Karena apa? Karena takut ditanya. Nah, ini penyakit di
penyakit beberapa dari kita, termasuk saya ya, itu rasa minder, inferior, itu yang harus kita lawan. Akhirnya ya kita jadi jago kandang gitu. Untuk masalah ujian, tadi saya bilang mix ya antara tradisional sama modern. Memang tidak bisa dibuat main-main. Kalau di kita itu bisa nyontek, bisa plagiat dan seterusnya. Di sana kemungkinan untuk itu sangat kecil sekali. Jadi di sana di samping ada penugasan-penugasan serta presentasi, ada ujian tertulis. Nah ini yang unik sekali nih, ujian tertulis itu satu mata kuliah, soalnya bisa saja hanya 3, tetapi lembar jawaban yang diberikan ke kami itu ada 12 lembar. Uniknya lagi, teman-teman yang di luar Asia ini, di luar Asia Tenggara itu selalu nambah. Saya sampai heran itu, apa yang mereka tulis di lembar jawaban, hanya 3 soal tapi 12 sampai 24 lembar jawaban. Karena satu mata kuliah itu ujiannya sampai 3 jam ujian tulisnya. Nah, jadi itu Mbak Nestiani, mari kita maksimalkan diri. Tidak ada istimewanya di luar negeri, tidak ada istimewa di dalam negeri. Yang membuat istimewa adalah bagaimana kita berproses. Bagaimana kita berproses. Dan jangan melihat kuliah di luar negeri itu dari perspektif tamasya dan piknik. Kalau tamasya dan piknik pasti enak-enaknya semuanya, tapi kuliah di mana-mana kuliah itu tidak enak. Saya sampai berbulan-bulan pernah makan hanya nasi dengan cabai serta garam. Saya sempat dicemooh karena dari orang Indonesia nilainya kecil, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Itu kisah-kisah yang kalau misalnya kita ceritakan tidak cukup di sini karena di sini hanya inti-intinya saja. Dan yang terakhir adalah nanti bagi yang memiliki kesempatan kuliah di luar negeri, jangan sampai seperti ayam yang mati di lumbung padi. Di luar negeri, otomatis ada banyak sekali harta karun akademik, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ketika pulang, tetap sambung komunikasi itu. Saya sampai detik ini selalu komunikasi dengan dosen-dosen saya yang sekarang di Qatar, di Kuwait, di Mesir, kemudian di Turki. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk banyak hal. Jangan sampai seperti ayam yang mati di lumbung padi, di sana banyak sekali fasilitas untuk akses ini dan itu, jangan sampai penyesalan itu datang ketika sudah pulang. Demikian Mbak Nestiani, aku qouli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.